Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saat ini saya mau berbicara tentang pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Secara spesifik saya mau bicara tentang bergaul dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Allah, Roh Kudus adalah pribadi yang harusnya kita sembah, kita bersama-sama dengan Dia karena Dia di dalam kita, dan Dia yang pertama-tama menjamah hati kita sehingga kita bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang menjamah kita sehingga kita tahu dan kita bisa merasa bahwa kita ini orang berdosa. Kita butuh Tuhan Yesus. Roh itulah yang menjamah hati kita. Roh Kudus itulah yang mendampingi Tuhan Yesus di dalam pelayanannya di muka bumi ini. Roh Kudus yang bersama-sama dengan Bapa, dengan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang menciptakan alam semesta beserta dengan isinya. Roh yang diminta oleh Tuhan Yesus kepada Bapa pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga. Tuhan Yesus minta supaya pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, Bapa mengutus Roh Kudus kepada kita orang-orang percaya, murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, supaya kita tidak ditinggalkan sendiri. Ada roh yang mendampingi kita, di dalam kita, bersama-sama dengan kita, mengingatkan kita akan firman Tuhan, apa yang Tuhan Yesus pernah sampaikan kepada kita pada saat kita baca firman Tuhan. Roh Kudus itu yang memberi nasihat kepada kita, memberi penghiburan kepada kita. Roh yang gagah perkasa itu mendampingi kita. Oleh karena itu sangat amat rugi apabila orang-orang percaya tidak mengenal Roh Kudus, tidak bergaul akrab dengan Roh Kudus, roh yang sangat diinginkan oleh Tuhan dengan cemburu. Roh yang menguasai Tuhan Yesus. Bayangkan saja Tuhan Yesus menjelma sebagai manusia, ada di muka bumi ini, ada di dunia ini. Harus bersekutu dengan Roh Kudus, harus bersama-sama melayani bersama dengan Roh Kudus. Apalagi kita anak-anaknya, kita amat sangat membutuhkan Roh Kudus di dalam perkembangan kerohanian kita. Supaya kerohanian kita bisa bertumbuh dengan baik, kita bisa berbuah-buah lebat oleh karena pertolongan Roh Kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itu berarti kita ini harus bergaul dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pemberian dari Bapa atas permintaan Tuhan Yesus kepada kita. Karena Dia adalah roh kebenaran, roh penghiburan. Dia yang memberikan nasihat. Pada saat kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan mampu untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kita akan mampu mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau kita pakai kekuatan kita nggak bisa. Kita butuh kekuatan Roh Kudus yang bersatu dengan roh kita, yang ada di dalam hati kita untuk mengasihi Tuhan Yesus. Dan karena kita mengasihi Tuhan Yesus, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengasihi sesama. Jadi kita nggak bisa pakai kekuatan kita. Kita harus pakai kekuatan Roh Kudus yang mendampingi kita, yang menjaga kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita, yang memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Dan kita bergaul dengan Roh Kudus saat kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Apalagi yang bisa dikerjakan oleh Roh Kudus? Dia memberikan urapan dan keberanian kepada kita sebagai orang-orang percaya. Dan urapan dan keberanian itu supaya kita dapat melayani Tuhan, dapat memuliakan Tuhan. Kalau dulu saya pernah alami sebelum lahir baru, saya itu adalah seorang yang introvert, pemalu. Kalau bicara suka kaku
gagap, nggak tahu harus mulai dari mana. Bicara depan satu orang aja, saya sudah keringat dingin, nggak bisa. Saya nggak bisa terbuka, nggak bisa bicara dengan lancar kepada orang-orang. Apalagi kepada orang banyak. Tetapi ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus menjamah hati saya menjadi pribadi yang berbeda. Belum sempurna, saya tahu, masih belajar iya. Tapi saya berkata kepada Roh Kudus, mari tuntun saya mau diajarin, saya mau melayanimu. Dengan apapun yang kau tuntun, saya mau Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, saya merasa saya bukan orang yang cakap lidah seperti orang yang lain. Begitu bangun tidur, langsung bisa bercakap-cakap dengan siapa saja, dengan banyak sekali perbendaharaan kata. Saya ini lahir dari seorang yang introvert dan seorang yang gugup, gagap, dan punya sedikit perbendaharaan kata-kata. Kenapa? Karena dari lingkungan saya, pada saat saya masih kecil, saya merasa dikucilkan karena sakit penyakit yang saya pernah alami pada saat saya masih kecil. Itulah sebabnya karena pertolongan Roh Kudus, saya bisa merasakan ada urapan Tuhan yang turun di dalam diri saya sebagai anaknya, dan timbul keberanian untuk melayani Tuhan, untuk melakukan segala sesuatu yang saya tahu itu di luar kemampuan saya, tapi itu adalah pertolongan Roh Kudus. Ada gagah perkasa, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam diri anak-anaknya, termasuk di dalam diri saya yang mengepung saya, yang seolah-olah hati saya berkata bahwa ada sesuatu yang ada di dalam hati saya yang berkata bahwa kalau bersama dengan saya, kamu bisa. Saya tahu bahwa itu Tuhan. Kalau bersama dengan saya, meskipun kamu merasa tidak mampu, meskipun kamu merasa bahwa kamu di sana sini ada kekurangannya, tapi bersama dengan Roh Kudus, itu seolah-olah ada sesuatu yang meledak di hati saya yang berkata bahwa ayo kamu bisa, bersama-sama dengan aku kamu bisa. Kamu akan saya ajarin, kamu akan saya tuntun untuk menolong lebih banyak orang, membantu lebih banyak orang, membagikan berkat, dan memakai apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya. Itulah sebabnya kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Untuk Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang suka khawatir, suka takut, suka maju mundur, suka berpikir apa saya bisa enggak ya. Kalau Tuhan bisa pakai saya yang enggak bisa apa-apa, apalagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang punya banyak kemampuan. Itulah sebabnya kita harus bergaul dengan Roh Kudus supaya ada keberanian dari Roh Kudus yang menguasai kita sehingga kita bisa berani lakukan segala sesuatu hal yang luar biasa di dalam Tuhan oleh karena kekuatan yang dari Tuhan. Yang ketiga, ketika kita bergaul dengan Roh Kudus, yang terjadi adalah keluarlah hikmat, ide, kreativitasan, kepintaran, visi, strategi, itu semua dari Roh Kudus. Saya tidak pernah melihat orang yang bersatu dengan Roh Kudus, orang yang bergaul dengan Roh Kudus, itu dari oon tetap menjadi oon, dari bodoh tetap menjadi bodoh. Saya nggak pernah lihat itu, karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu roh yang pintar, penuh dengan hikmat, penuh dengan keberanian, penuh dengan gagah perkasa, penuh dengan ide, strategi, penuh dengan kreativitasan. Jadi kalau ada Roh Kudus di dalam diri kita, tidak mungkin kita akan jadi orang-orang yang biasa-biasa. Roh Kudus di dalam diri kita membuat kita itu gelisah. Harus melakukan yang terbaik, harus lakukan yang luar biasa. Ada ide-ide cemerlang dari Roh Kudus ketika kita menemui jalan buntu. Ada hikmat yang dari Roh Kudus. Jadi kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, ada hal-hal hebat yang Tuhan nyatakan kepada kita. Belum lagi rahasia-rahasia yang Tuhan singkapkan di dalam diri kita. Saat kita berdoa, kita bisa dengar suara Tuhan. Saat kita baca firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus, kita bisa dijelaskan apa arti dari firman Tuhan yang sudah kita baca. Ini roh yang gagah perkasa yang amat sangat rugi sekali apabila kita tidak bergaul, kita tidak bersatu dengan roh ini untuk kemajuan kerohanian kita. Ingat,
Roh Kudus itu bukan roh untuk kita peralat, bukan roh juga yang kalau misalnya kita lagi maunya apa baru kita deketi, atau roh yang supaya membuat kita terkenal. Bukan juga roh yang kalau kita butuh apa-apa sama seperti Aladin, kita bisa minta. Dia bukan seperti itu. Dia adalah pribadi yang lembut. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang harus kita cintai. Dia adalah pribadi yang bisa terluka oleh karena perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu Roh Kudus yang roh yang lembut, roh yang sangat mengasihi kita, roh yang menjaga kita, roh yang memiliki tujuan supaya kita jadi orang-orang hebat. Roh yang mengurapi kita, roh yang menjaga setiap kita supaya kita tidak celaka, tetapi kita menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kalau Bapak Ibu belum kenal dekat dengan Roh Kudus atau belum kenal sama sekali Roh Kudus, mari undang Roh Kudus untuk masuk dalam hati Bapak Ibu, bertahta, mendampingi, menguasai, dan katakan kepada Roh Kudus bahwa Roh Kudus, izinkan aku menjadi sahabatmu, izinkan aku bergaul akrab denganmu, perkenalkan dirimu kepadaku. Dan khususnya buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang melayani Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, Bapak Ibu tahu pelayanan seperti apa yang dihasilkan. Kalau kita pakai kekuatan sendiri, hasilnya nggak seberapa. Tapi kalau bersama Roh Kudus, oleh karena pelayanan kita itu diurapi, maka hasilnya akan tentu saja jauh berbeda dan sangat-sangat akan efektif buat banyak orang apabila kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Hari ini saya mau berdoa agar supaya kita semua, agar supaya Bapak Ibu itu bisa lebih akrab, lebih mengenal Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus, supaya dituntun oleh Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan pelayanan. Mari kita berdoa. Roh Kudus, hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Wahyukan, perkenalkan dirimu kepada anak-anak-Mu. Ketika anak-anak-Mu mencari Engkau, Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Ketika anak-anak-Mu ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, mari tuntun, perkenalkan dirimu, roh penghibur, roh kebenaran, supaya setiap anak-anak-Mu memiliki kemajuan di dalam kerohanian. Hari ini hamba berdoa untuk setiap orang-orang yang merindukan punya pergaulan yang akrab, bisa bersahabat dengan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus Engkau mendengar dan menjamah anak-anak-Mu. Saat anak-anak-Mu memanggil nama-Mu, maka Engkau mendampingi mereka, Engkau menjawab doa mereka untuk menjadi sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Mari mulai hari ini bahwa semakin banyak anak-anak Tuhan yang merindukan Engkau, dapat bersatu dengan Engkau, bergaul dengan Engkau, dan dapat memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima doa-doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, tetap jaga kesehatan dan terus bawa kemuliaan Tuhan di mana saja Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Tuhan Yesus memberkati.